Ajab kematian pihak ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama aku di sini Bang Cono. Seperti biasa pada kesempatan kali ini, aku akan kembali general reading ya. Ini energi umum, energi semua orang. Bisa saja resonate ataupun bolak-balik dari apa yang kamu alami, dari apa yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu. Jangan pernah menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan di dalam kehidupan kamu. Jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata, oke? Hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh teman-teman, setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa. Dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya, bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih teman-teman. Kemudian tema kita untuk readingan kali ini ya, ajab kematian pihak ketiga. Fokus konsentrasi, oke? Dan aku akan langsung mulai menarik energinya dari kartu yang pertama teman-teman. Oke, dan bismillahirrahmanirrahim. Pada kartu yang pertama, aku punya death sebagai energi pembuka. Dan jika aku fokuskan kartu pertama ini terhadap energi dari si pihak ketiga. Ketika kita berbicara terkait dengan pihak ketiga, berarti ini ada kaitannya dengan kehidupan asmara nih. Bagi kamu yang mungkin kehidupan asmara kamu telah diusik, diganggu oleh datangnya, hadirnya pihak ketiga, teman-teman. Mungkin ada kabar yang mungkin cukup mengejutkan ya. Bisa jadi itu kabar yang akan membuat kamu bahagia ataupun tidak ya teman-teman. Tetapi memang yang jelas, dari kartu pertamanya sangat menggambarkan tentang bagaimana sebuah ajab itu akan terjadi. Tentang bagaimana sebuah karma itu akan nyata. Ya, ketika si pihak ketiga telah berupaya berusaha untuk menghancurkan dan mengganggu kehidupan kamu teman-teman, tentu ya ini sesuatu hal yang cukup menyakitkan bagi kehidupan kamu, mengingat ya mungkin sebelumnya kehidupan asmara ataupun rumah tangga kamu sedang baik-baik saja. Ya, doa orang-orang yang terzolimi, doa orang-orang yang sabar, inilah teman-teman yang sepertinya ya akan membuat kamu terkejut dengan adanya sebuah doa ya yang pastinya ya ini akan tidak akan pernah dilupakan oleh si pihak ketiga seumur hidupnya. Ajab kematian. Berbicara terkait dengan ajab kematian si pihak ketiga, teman-teman. Bisa jadi kematian dalam arti sebuah kehancuran. Bisa jadi ya kehancuran di sini mungkin si pihak ketiga bakal sakit-sakitan ya, sakit keras bahkan teman-teman ya, dan berujung dengan kematian, ataupun mungkin anggota keluarga si pihak ketiga itu sendiri yang bakal menerima ajab kematian, ataupun memang si pihak ketiga itu sendiri, teman-teman. Ya, karena ini death, kematian, berakhir semua hubungan yang mungkin ya sedang dan lagi dijalani oleh dia dan si pihak ketiga. Oke, kenapa aku katakan demikian teman-teman? Nah, aku punya Ten of Swords, 10 pedang. Jadi dari kartu kedua ini teman-teman sangat menggambarkan lah ya tentang bagaimana sebuah karma itu akan terjadi. Oke, tentang bagaimana ajab itu akan bekerja. Semesta telah bekerja dengan caranya sendiri, teman-teman. Ya, ketika kamu sabar, ketika kamu belajar ikhlas, ternyata keikhlasan dan kesabaran kamu ini membuat si pihak ketiga itu akan hancur lebur. Ya, inilah ajab yang mulai bekerja, teman-teman. Ya, mungkin bisa jadi ya, tadi yang aku katakan pada kartu pertama, si pihak ketiga mulai sakit-sakitan, ya kan? Kemudian lumpuh, ya ini cukup terlihat. Ini seperti dia menuai, teman-teman, menuai karmanya sendiri loh. Ya,
Jadi mungkin sesuatu hal yang nggak kamu inginkan juga, nggak pernah kamu mendoakan juga yang buruk ya, bisa jadi ya. Ataupun memang ada dari kamu yang mendoakan hal-hal yang buruk agar si pihak ketiga itu merasakan apa yang mungkin kamu rasakan, dan bahkan sakit yang dirasakan ini ya teman-teman nantinya itu nggak sebanding sebenarnya dengan apa yang kamu rasakan ya. Ibaratkan mungkin kamu sudah menjalin sebuah hubungan rumah tangga selama belasan tahun, berpuluhan tahun, ternyata si pihak ketiga datang merebut ya, mengincar harta pasangan. Jadi ini kan sesuatu hal yang cukup menyakitkan bagi kehidupan kamu teman-teman, tetapi karma itu cukup nyata loh. Aku melihat ketika si pihak ketiga nantinya sakit-sakitan ya teman-teman, maka itulah yang akan menjadi sebuah akhir. Pihak ketiga nanti bakal ditinggalkan oleh dia ya. Dan bahkan di sini aku melihat seperti ada sebuah penyesalan nantinya. Penyesalan yang sangat-sangat begitu besar teman-teman ya. Dari siapa? Ya tentu dari dia dong. Ketika si pihak ketiga sudah tidak mampu memberikan sebuah nafkah lahir dan batin, pastinya dia bakal kembali kepada kamu. Nah ini yang aku lihat, dia bakal mengemis kembali kepada kamu teman-teman, meminta maaf ya, berharap kamu bisa memaafkan dan berharap dia bisa kembali kepada kamu teman-teman. Ya mengenai tentang energi ini mungkin relatif ya, ada beberapa dari kamu yang mungkin masih dapat menerima, dan beberapa dari kamu, dan aku yakin pula lebih besar kamu tidak bakal pernah menerima ya, dengan apa yang mungkin telah dilakukan terhadap kehidupan kamu selama inilah. Kalau dikatakan ya tidak hanya sebuah kesalahan dari si pihak ketiga, tetapi memang dari dia juga teman-teman ya. Jadi tidak bisa dipisahkan sebuah kesalahan tersebut ya, intinya memang karena sama-sama mau. Oke. Dan itu sebuah penyesalan yang akan terjadi di sini. Nah, penyesalan itu timbul juga kenapa? Ya karena kehidupan kamu bangkit. Telah ditinggalkan oleh dia, ya kehidupan kamu malah bangkit. Kehidupan kamu lebih sukses, berhasil ya kan. Lebih kaya juga mungkin karena secara visualisasinya seperti itu. Lebih mapan hidupnya, lebih tampan, lebih cantik ya. Jadi ada perawatan ya yang dilakukan, ada perubahan yang sangat signifikan nih, sehingga membuat si dia itu merasa menyesal teman-teman. Ya terkadang harus seperti itu ya. Kemudian pada kartu berikutnya aku punya Eight of Swords, 8 pedang teman-teman. 8 pedang ini muncul hadir ya. Jadi untuk energi kartu kelima ini, kalau aku lihat dari apa namanya teman-teman ya, untuk energi si dia memang penuh dengan penyesalan banget. Tetapi dia di sini juga nantinya bakal kehilangan arah teman-teman ya. Seolah-olah kalau dikatakan dia menyesali ya seperti itu, dan ingin kembali juga mungkin ya di satu sisi eh, itu sulit gitu. Mungkin dia memahami tentang bagaimana kesalahan yang pernah dia perbuat ya, dan mengetahui bagaimana karakter kamu nih ketika kamu sudah dikecewakan oleh seseorang gitu ya. Oke. Next, lalu ke depan bagaimana kehidupan kamu setelah kehidupan apa namanya si pihak ketiga itu menerima ajab kematiannya teman-teman ya. Jadi melihat ke depan bagaimana, yang jelas aku melihat bakal ada perubahan-perubahan hal yang lebih positif ya. Di sini kemungkinan kehidupan kamu akan jauh lebih baik dari kondisi ekonomi ya. Dan kemudian bisa jadi juga kamu akan menemukan ya seorang pendamping baru teman-teman. Nah itu ya. Nah ternyata aku punya Wheel of Fortune. Roda kehidupan itu berputar teman-teman. Ya, ketika kamu selalu terjolimi, disakiti, dikecewakan, ya, maka inilah waktunya bagi kamu untuk hidup lebih baik, ya. Dan lupakan sih sebenarnya sebuah kenangan masa lalu ya, karena itu nanti hanya akan menjadi sebuah beban, ya, di dalam kehidupan kamu, dan pasti dia akan mengulangi sebuah kesalahan yang sama. Oke, mungkin demikian teman-teman readingan untuk kesempatan kali ini. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.